Baik, saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya, karena tadi masih on the road gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perkuliahan harus terlambat gitu. Tapi tidak apa-apa, segera saja nanti kita mulai. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kemarin kita libur karena pilkada, maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang lalu, bahwa pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik analisis korelasi ganda dan parsial secara manual. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teknik analisis korelasi ganda dan parsial tapi menggunakan aplikasi SPS. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa mengaplikasikan atau melakukan analisis menggunakan SPSS untuk korelasi ganda dan korelasi parsial? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Kita tahu bahwa untuk korelasi ganda atau sering disebut dengan multivariate correlation gitu ya. Jadi korelasi multivariat gitu ya. Berarti untuk menganalisis 3 variabel atau lebih ya. Jadi asumsinya minimal 2 variabel bebas atau variabel independen dan 1 variabel terikat. Dan kita juga ketahui bahwa hasilnya koefisien korelasi adalah menunjukkan yang nanti akan ditunjukkan oleh R gitu, harga R, yaitu korelasi secara simultan ya antara beberapa variabel X terhadap variabel Y. Jadi korelasinya nanti korelasi simultan. Artinya simultan itu secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah. Gitu. Jadi kalau ada R sama dengan 0,978 berarti besarannya korelasi antara variabel X, berapapun variabel X yang dikorelasikan dengan variabel Y, yaitu adalah 0,978 itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk menguji apakah korelasinya itu nyata atau bermakna, signifikan atau tidak, maka nanti diketahui dengan cara mencari harga F ya. Jadi harga F yaitu signifikansi F change gitu. Yaitu F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel untuk taraf signifikansi 5% maupun 1% berarti berhubungan atau berkorelasi atau berhubungan yang signifikan. Itu kalau secara manual. Tetapi jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, baik 5% maupun 1%, tapi paling tidak yang 5%, maka bisa dikatakan bahwa hubungannya tidak signifikan atau tidak berhubungan gitu, antara berapapun variabel X yang dikorelasikan dengan variabel Y. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk korelasi parsial kita ketahui adalah merupakan korelasi antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dengan mengontrol variabel lainnya. Tentu yang dimaksud di sini adalah variabel independen lainnya. Nah, sehingga nanti bisa kita ketahui
Nah, besar kecilnya atau ada tidaknya hubungan nyata atau signifikan, gitu, hubungan yang signifikan, hubungan yang bermakna, itu sangat tergantung nanti harga T-nya, uji T-nya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, baik 5% maupun 1%, utamanya 5%, berarti secara manual ada hubungan. Ya. Tetapi jika ditemukan harga T hitung lebih kecil dari harga T tabel, gitu, baik itu 5% maupun 1%, berarti tidak ada hubungan. Ya, jadi seperti itu. Itu dasar pengambilan keputusannya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu agar kita punya pemahaman yang lebih ya dengan materi yang sudah saya berikan kemarin, kata kuncinya begini. Kalau manual itu dikatakan berhubungan, itu berarti F hitung atau T hitung lebih besar dari F tabel atau T tabel. Ya, untuk korelasi ganda maupun korelasi parsial. Tetapi kalau menggunakan SPSS, pengambilan keputusannya, yaitu kita lihat taraf signifikansinya. Ya, jadi yaitu F change-nya gitu, F change-nya dan juga P-nya gitu ya. Nah, itu nanti lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti berhubungan. Tapi jika lebih besar dari 0,05 maka itu tidak berhubungan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pengambilan keputusan. Untuk itu supaya lebih jelas kita lihat materi kita hari ini, kita akan mencoba mengkorelasikan data sebagai berikut. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa ya. Kita asumsikan ya, kita akan meneliti ya, meneliti hubungan antara kemampuan X1, kemudian motivasi X2 dan kinerja Y ya. Kalau menurut teorinya gitu, sebagaimana Yuk disebutkan bahwa di sini adalah kinerja itu P, ya, P. Jadi P. Jadi P itu sama dengan A kali M. Ya. Apa itu A? P itu apa? P itu performance. Performance itu kinerja. A itu apa? Ability. Ya, ability itu kemampuan. M itu motivasi. Jadi menurut teori ya, sebagaimana dikemukakan oleh Yulk, ya, Wixley dan lain-lain itu disebutkan bahwa kinerja ya, kinerja itu merupakan buah ya dari kemampuan yang dimiliki seseorang ditambah dengan motivasinya ya. Jadi kombinasi antara kemampuan dan motivasi itulah kinerja. Nah, itu menurut teori. Sehingga kita coba mengasumsikan judul penelitian ini kita aplikasikan seolah-olah kita melakukan penelitian sesungguhnya. Kita tahu subjeknya berapa di sini? N-nya? Halo? 15. 15. Nah, jadi 15. Berarti X1 itu menunjukkan apa? Skor kemampuan ya, skor kemampuan. X2 adalah motivasi. Kemudian Y itu adalah kinerja. Nah, dari sini kita akan coba lakukan penelitian dan kita akan analisis ya. Seolah-olah itu sudah melakukan penelitian ya. Kemudian kita tinggal melakukan olah data, analisis ya. Nah, oleh karena itu data yang ada ini kita coba untuk kita buka SPSS. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita mencoba mengisi data view ini sudah langsung kita isi ya, jadi supaya mempercepat. Kita lihat name-nya di sini X1 untuk yang pertama itu melambangkan apa? Label dari
kemampuan. Ini desimalnya kita nolkan. Ini pengukurannya kita menggunakan skala. Kenapa kok skala? Karena asumsi data yang kita pakai, yang kita analisis adalah datanya interval dan atau rasio. Jadi seperti itu. Nah, sama ya, semua data itu scale itu berarti mewakili data yang berupa interval atau rasio. X2 itu menunjukkan motivasi. Y itu adalah kinerja. Nah, maka kita bisa mengisi. Setelah itu kita langsung isi. Di sini sudah terisi X1, X2, Y. Nah, ini adalah data yang kita ekspor dari Excel tadi. Nah, ini datanya ya. Jadi data 15 orang tadi kita masukkan ke sini. Nah, apakah kalau sudah ini sudah selesai? Halo? Belum, Pak. Belum. Ini sudah selesai dalam arti inputnya. Ya, inputnya sudah selesai. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau melakukan proses analisis data untuk korelasi ganda, ya, maka kita coba lakukan prosesnya adalah pertama dengan analyze. Ya. Analyze, kemudian kita pakai apa? Bapak mohon maaf. Ya. Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, share screen-nya belum kelihatan. Baik, ya. Baik, sekarang saya coba tampilkan ya. Jadi tampilkan. Baik, share screen-nya belum ya. Nah, sekarang kita tampilkan ini datanya. Nah, tadi kita isi ya di sini. Nah, X1 apa? Kemampuan, ya. Label dari kemampuan. X2 motivasi. Y adalah kinerja. Nah, ini tadi yang saya sebut measure. Measure itu pengukurannya. Itu menggunakan skill, skala. Skala karena apa? Asumsinya data kita adalah merupakan data interval atau rasio. Paham tuh? Paham, Pak. Oke, nah ini desimal kita nolkan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini data yang kita ambil dari Excel tadi ya, kita impor dari Excel, langsung kita masukkan, copy paste di sini. Nah, datanya sudah ada. Kalau sudah sampai di sini berarti sudah selesai dalam dataran input. Ya, untuk inputting sudah selesai. Nah, tapi untuk selanjutnya kita perlu melakukan proses. Jadi proses untuk melakukan analisis korelasi ganda. Nah, di dalam menu SPSS kita lakukan analyze. Kemudian kita apa? Korelasi ganda. Apa yang harus kita cari di sini menunya? Kita pinjam pakai regresi, yaitu regression. Regression. Kemudian apa? Regressionnya adalah linear. Ingat, jadi untuk melakukan analisis korelasi ganda, kita ambil menu analyze, regression, kemudian linear. Lalu di klik. Nah, sudah kelihatan muncul dialog box-nya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ini kita kembalikan semua ya. Ini kita kembalikan, kita kesinikan semua. Nah, kita lihat dulu proses pertamanya. Nah, kita tahu bahwa ada dua variabel yang dikorelasikan ya, maksudnya dua jenis variabel di sini, yaitu independen dan dependent. Yang dependent apa? Dependent itu adalah menunjukkan variabel terikat. Apa yang variabel terikatnya? Kinerja. Good, very good. Ini masuk di sini. Ya. Sementara untuk kemampuan dan motivasi kita masukkan ke independen. Nah, ini sudah masuk ke independen ya. Nah, kemudian kita lihat setelah ini kita lihat statistiknya. Nah, ini. Jadi kalau awal ini mesti kosong begini ya, kosong. Nah, begini. Nah, sekarang kita coba
karena kita ingin melakukan teknik analisis korelasi ganda, apa yang diperlukan dalam korelasi ganda? Pertama nanti adalah harga koefisien korelasi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah R-square. R-square itu nanti untuk menunjukkan kontribusi, ya, besarnya sumbangan variabel X terhadap Y. Nah, oleh karena itu kita klik di R-square change. Ya, R-square change. Nah, ini kita klik juga deskriptifnya. Jadi untuk mengetahui berapa sih rata atau rata-rata untuk X1 kemampuan, kemudian X2-nya, X3, kok X3, Y ya, Y. Nah, ini kita pakai itu. Setelah ini selesai, ini continue ya. Continue ya. Langsung continue. Plotnya kita lihat di sini. Nah, ini nggak perlu karena ini kita baru apa? Kita baru melakukan analisis korelasi. Kalau ini adalah untuk analisis regresi yang sesungguhnya. Kan kita cuma pinjem ya, pinjem formula regresi. Nah, ini kalau regresi nanti ini harus diisikan. Tapi kita karena tidak membutuhkan ini, jadi kita hanya ingin mengetahui hubungan, berarti tidak dipakai yang ini. Linear regression plotnya tidak kita pakai. Nah, kemudian optionnya. Nah, kita lihat optionnya ini sudah sesuai, yaitu menggunakan probabilitas seperti ini include constant in equation, jadi ini juga ini exclude cases listwise ya. Ini sudah, lalu continue. Nah, kemudian setelah itu apa? Tinggal klik OK. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Kita lihat ini hasilnya ya. Kita lihat tampilan hasilnya, yaitu sebagai berikut. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini tampilan dari analisis data statistik korelasi ganda ya. Nah, kita lihat deskriptifnya. Deskriptif statistiknya, ini statistik deskriptifnya berarti yang hanya bersifat penyajian. Kita lihat ini rata atau mean ya. Standar deviasinya N. N itu berarti jumlah respondennya, ya, jumlah subjek yang dijadikan penelitian. Kan tadi 15 ya, masing-masing 15. Nah, ini rata-rata kinerja adalah 5,67, kemampuan 6,0 ya. Terus kemudian motivasi juga 6,0. Nah, ini kita dapat informasi dari data yang kita analisis. Yang paling penting sebenarnya bukan di sini. Nah, ini yang kedua, belum yang terpenting, tetapi kita bisa ketahui. Ini untuk melihat korelasi produk momen antara dua variabel, yaitu satu variabel X dengan satu variabel Y. Dari variabel yang kita korelasikan, 3 variabel yang kita korelasikan. Sekarang kita lihat Pearson correlation-nya. Pearson correlation-nya. Ya, korelasi Pearson, yaitu kita lihat kinerja dengan kemampuan. Nah, ini kinerja dengan kemampuan. Berapa koefisien korelasinya? Halo? Berapa ini? 0,87, Pak. 0,862 ya. 62. Ya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja dengan kemampuan itu sangat tinggi. Ya, karena kan mendekati 1 ya. 0,8 itu kan sudah 862 kan sudah lumayan tinggi ya. Nah, ini 0,862. Oke, sekarang kita lihat yang pertama ini sudah ketemu ya. Besarnya hubungan antara satu variabel kemampuan dengan kinerja adalah 0,862. Sekarang yang kedua, motivasi dengan kinerja. Kinerja dengan motivasi. Besarnya adalah 0,679. 0,679. Lebih tinggian mana? Hubungan antara kemampuan dengan kinerja dengan motivasi dengan kinerja. Tinggi kemampuan dengan kinerja. Tinggi kemampuan dan
dengan Kinerja. kinerja. Artinya apa ini? Secara teori itu dibuktikan bahwa sesungguhnya yang lebih banyak mempengaruhi kinerja itu adalah kemampuan seseorang. Nah, baru nanti motivasinya. Jadi asumsi kita kan bisa kita ketahui jika seorang itu kinerjanya bagus, tentu itu yang mempengaruhi adalah kemampuan dan motivasi. Paham tuh? Nah, sekarang kita lihat tentang signifikansinya. Ya, signifikansi itu adalah tingkat hubungannya itu sesungguhnya hubungan yang signifikan atau nyata, bermakna, atau cuma kebetulan. Kita lihat sekarang. Antara kinerja dengan kemampuan. Di sini adalah 0,0000. Artinya apa di sini? Signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi yang menjadi kuncinya itu untuk menguji apakah nanti hubungannya itu nyata atau tidak, yaitu menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, ternyata ditemukan di sini seperti ini. Dasar pengambilan keputusannya, jika signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, sekali lagi, jika signifikansinya, harga signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan antara variabel X dengan variabel Y itu berhubungan. Ya. Nah, berhubungan secara nyata atau signifikan. Nah, kalau ini berarti menunjukkan hubungannya signifikan atau tidak? Pak. Hubungan antara kinerja dengan kemampuan ini hubungannya signifikan, berhubungan atau tidak? Halo? Enggak, Pak. Kayaknya. Kenapa tidak? Kan Berhubungan. dasar pengambilan keputusannya begini. Jika signifikansi ini loh, signifikansi ini ada tulisan sig ya di sini. Itu lebih kecil dari 0,05 berarti berhubungan. Hubungannya signifikan, ya. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, jika signifikansinya umpamanya di sini itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak berhubungan atau hubungannya tidak signifikan. Itu dasar pengambilan keputusan kalau menggunakan SPSS. Ini justru kebalikan dengan menggunakan manual. Kalau manual, secara manual, maka dikatakan itu signifikan harusnya R hitung lebih besar dari R tabel. Tapi kalau di dalam formula SPSS justru kebalik. Jadi signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Itu baru dikatakan berhubungan. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak berhubungan. Sekarang saya tanya, 0,00 itu jika dibanding dengan 0,05 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti maknanya apa? Signifikan. Ya, berhubungan dan signifikan. Paham tuh? Paham. Bagus. Sekarang yang kedua. Variabel motivasi dengan kinerja. Ini taraf signifikansinya adalah 0,03. 0,03 lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti hubungan antara motivasi dengan kinerja signifikan atau berhubungan atau tidak? Berhubungan. Berhubungan. Good. Nah, sekarang sudah paham ya. Jadi sekali lagi ya, ingat-ingat betul. Kalau kalau menggunakan aplikasi SPSS itu dikatakan berhubungan atau hubungannya signifikan, maka syaratnya apa? Signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,01. Tetapi kita dasarnya karena ilmu sosial adalah 0,05. Ya.
Apa Ya, sih? itu dikatakan berhubungan atau signifikan. Tetapi antara variabel X ya dengan variabel Y dalam hal ini kemampuan dengan kinerja itu dikatakan tidak berhubungan atau hubungannya tidak signifikan jika harga signifikansi atau kalau itu sering dilambangkan dengan P, P sama dengan adalah ini ditulis umpamanya 0,003. Nah, tinggal dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti juga signifikan atau berhubungan. Nah, baik. Jadi itu ya. Sekarang sudah jelas. Berarti kedua-duanya punya, kalau menurut masing-masing variabel ya, satu variabel dependen dengan independen itu berarti semuanya signifikan, berhubungan. Paham tuh? Paham. Oke. Nah, ini baru untuk mengetahui hubungan antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Nah, yang perlu kita ketahui untuk korelasi ganda apa? Adalah hubungan secara simultan. Hubungan secara simultan itu artinya apa? Hubungan secara bersama-sama antara variabel X ya, berapapun variabel X-nya dengan variabel Y. Nah, dalam hal ini kan yang kita korelasikan ada 3 variabel, 2 variabel X, variabel X-nya adalah motivasi dan kemampuan. Terhadap Y, Y-nya apa? Kinerja. Nah, sekarang kita lihat. Di mana letak harga koefisien korelasi gandanya? Kita ingin tahu di mana letak harga koefisien korelasi ganda. Halo? Yaitu dari nilai R ini. R-nya, Pak. Ya, ini. Sudah kelihatan? Koefisien korelasi. Udah, Pak. Nah, ini. R itu berarti menunjukkan apa? Ini adalah besarnya hubungan secara simultan antara motivasi dan kemampuan terhadap kinerja. Nah, jadi ini termasuk hubungannya itu kalau menurut standar ini kategorinya tinggi atau sangat tinggi? Sangat tinggi. Sangat tinggi karena lebih tinggi. dari 0,81 sampai 1,00 itu kategorinya sangat tinggi. Nah, kalau kita ingin menganalisis korelasi ganda, selain koefisien korelasi ganda, yaitu ditunjukkan dengan R 0,868, maka apalagi yang diperlukan untuk diketahui di dalam analisis korelasi ganda, yaitu koefisien determinan berganda, KdB. Nah, untuk mengetahui KdB itu gunanya untuk apa? KdB kali 100% nanti itu adalah untuk menunjukkan berapa besarnya kontribusi sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Nah, maka kita melihatnya dari sini. Koefisien determinan itu ditunjukkan oleh R². R² itu diperoleh dari 0,868 kuadrat. Ya, ini perkalian dari 0,868 kali 0,868 atau R kuadrat. Makanya R², square itu kan kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan dengan 100% menjadi berapa? 0,753 dikalikan 100% menjadi berapa? Halo? Halo? Anybody here? Iya, Pak. Ya. Pak. Ini kalau dikalikan dengan 100% jadinya berapa? 0,753 dikalikan 100% jadinya berapa? 0,75. Iya nggak sih? 0,753 kali 100%. Jadinya? Jadi 7,53, Pak. Masih keliru. Jadi 75,3%. Jadi 75,3%.
Berarti sumbangan kontribusi variabel kemampuan dan motivasi terhadap kinerja adalah 75,3%. Nah, kalau begitu masih ada berapa persen kalau sampai 100? Ada 24,7%. Nah, 24,7% itu adalah variabel yang tidak kita teliti. Asumsinya apa? Menurut teori, salah satu yang mempengaruhi kinerja itu P itu sama dengan A kali M kali C. Nah, C itu adalah communication, ada yang menyebut communication, ada juga yang menyebut C itu adalah creativity. Nah, jadi itu. Berarti yang 24,7 itu apa? Asumsinya C tadi. Yang tidak kita teliti, yaitu apa? Kreativitas atau komunikasi. Tetapi kalau sumbangan kontribusi ya, kontribusi kemampuan dan motivasi terhadap kinerja itu adalah 75,3%. Oke, paham tuh? Fahimna. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang ini dua sudah kita ketahui ya, harga koefisien korelasi ganda, kemudian koefisien determinan atau kontribusi variabel X ya, X1, X2 terhadap Y sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita tinggal melihat harga F-nya. Kan untuk mengetahui apakah hubungannya itu nanti signifikan atau tidak, berhubungan atau tidak, kita melihat harga F. Nah, kita tinggal langsung to the point ke sini ya, yaitu sig F change. Kalau dia sig F change-nya itu lebih kecil dari 0,05 berarti berhubungan. Tapi kalau di sini nanti hasilnya lebih besar dari 0,05 berarti tidak berhubungan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sig F change-nya. Di sini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, keputusannya apa? Berhubungan. Berhubungan. Jadi kita bisa katakan bahwa terdapat atau ada hubungan yang signifikan antara apa? Halo. Motivasi dan kemampuan. Motivasi dan kemampuan terhadap kinerja sebesar 0,868. Nah, yang ditunjukkan oleh harga sig F change yaitu sama dengan P yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Begitu. Ini kalau pakai regresi ini nanti ya, pakai regresi di sini. Tapi kan ini nggak kita pakai karena ini kalau sudah analisis regresi, kita kan belum pakai analisis regresi. Nah, ini kalau secara data yang ditunjukkan dari hasil proses di SPSS. Kita cukup pakai satu langkah ini selesai. Tetapi jika kita ingin membuktikan secara manual ya, maka kita bisa melihat nanti harga F tabel. Di sini kan harga F hitung sudah ketemu, F change-nya di sini. Harga F hitung itu adalah 18,274. Itu menunjukkan F hitung. Anda tidak perlu menghitung ya, tapi sudah dihitungkan. Harga F-nya ya, FO atau F hitung kita itu adalah 18,274. Besar atau kecil ini? Besar. Tinggi ya, tinggi harga F hitungnya tinggi. Nah, untuk apakah ini nanti lebih besar dengan yang di tabel atau lebih kecil dari yang di tabel, kita nanti melihat harga F tabelnya itu yaitu dengan 2:12. 2 itu menunjukkan apa? Yaitu F hitungnya, F tabelnya itu perbandingan antara M dengan N dikurangi M dikurangi 1.
2 itu menunjukkan apa? 2 adalah menunjukkan variabel yang dikorelasikan. Jadi ini menunjukkan variabel yang dikorelasikan. Baik. Nah, yang di sini n-nya berapa? 12. N-nya loh, kok 12. N-nya berapa? 15 ini loh. N-nya kan 15. Dikurangi M. M-nya adalah 2. Dikurangi 1. Kan ada N, M, 1. Nah, maka jadinya 12. 15 dikurangi 3 kan 12. Nah, untuk membuktikan, coba kita lihat di tabel. Nah, ini tabelnya. Untuk taraf signifikansi 5% tadi berapa? Pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 12. Nah, harganya adalah ini. Kelihatan. Berapa? 3,885. Itu namanya apa? F hitung atau tabel? Ini adalah F tabel. F hitungnya berapa? F hitungnya adalah 18, sekian-sekian tadi. Nah, kalau begitu F hitung dengan FT lebih besar mana? F hitung. F hitung. Nah, kalau secara manual, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka berhubungan atau dinyatakan berhubungan signifikan. Jadi secara manual terbukti enggak? Terbukti kan? Karena F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ya, F tabelnya di sini adalah cuma 3,885. Sementara F hitungnya berapa? F hitungnya adalah ini 18,274. Jauh banget ya. 18 dibanding 3. Ini F hitung nih. F change itu menunjukkan F hitung. Sedangkan F tabelnya tadi 3,662 atau 882 tadi. Nah, ini perbandingan antara 2 banding 12. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bisa kita lihat nanti uji hipotesisnya, yaitu menerima HO jika menerima HO jika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Tetapi menerima HA jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ternyata yang diterima apa? HA atau HO? Halo. Ini loh tentang hipotesis HA itu berarti ada hubungan yang signifikan. Kalau HO itu tidak ada hubungan yang signifikan. Ya. Kalau dilihat dari sini, HO itu diterima jika F change-nya itu lebih besar dari 0,05. Tapi menerima HA, ya, hipotesis alternatif jika sig F change-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, karena di sini ternyata F change-nya adalah 0,000 dan itu lebih kecil dari 0,05, maka berarti yang diterima adalah H. Kalau HA diterima, simpulannya bagaimana? Berarti Simpulannya adalah tadi terdapat korelasi simultan yang signifikan antara motivasi dan kemampuan terhadap apa? Terhadap kinerja sebesar 0,8 Kinerja. 0,868 dengan harga sig F change lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Begitulah kesimpulannya. Nah, paham tuh?
Halo. Fahimna. Ya, oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mumpung kita ketemu. Nanti habis ini kita lanjutkan satu lagi, yaitu tentang korelasi parsial sekalian. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, saya yang bertanya. Untuk mengetahui korelasi ganda, harga koefisien korelasi ganda, di dalam tabel kita melihat apa? R ya, R tadi. Ya. Tapi untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap variabel Y, kita melihat R square, ya, R square. Sedangkan untuk mengetahui apakah ada tidaknya gitu ya hubungan ya yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, berapapun variabel yang dikorelasikan dari variabel X-nya, karena kan di sini adalah 2 atau lebih ya variabel X gitu. Nah, itu adalah dengan membandingkan harga F sig F chin ya. Ya, kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti berhubungan signifikan, tetapi jika dia lebih besar dari 0,05 berarti tidak berhubungan signifikan. Gitu ya. Jelas nggih? Ya. Maka kalau ada yang bertanya. Belum. Sekarang kalau belum, kita langsung lanjut yang kedua. Kita lihat langsung di SPSS. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, kita lanjutkan sekarang korelasi parsial. Ya, korelasi parsial. Anggap data kita sama ya, data kita sama dengan tadi. Kalau korelasi parsial berarti apa? Yang kita lihat apa? Yaitu korelasi parsial adalah korelasi antara satu variabel X dengan satu variabel Y dengan mengendalikan variabel lainnya. Nah, dalam hal ini kita ingin melihat dua ya. Kita ingin melihat hubungan antara X1 yaitu kemampuan dengan Y kinerja dan mengontrol motivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat apa? Motivasi dengan kinerja dengan mengendalikan kemampuan. Jadi ada dua ya, ada dua. Nah, baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita coba sekarang melakukan analisis korelasi parsial. Nah, kita langsung dari sini untuk melakukan korelasi parsial, maka ada persyaratannya sama juga nih. Persyaratannya harus apa? Data memenuhi syarat normalitas. Nah, untuk itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Gitu. Untuk melakukan uji normalitas caranya begini. Analyze, kemudian descriptive statistik. Nah, terus menggunakan apa? Explore. Nah, ini kita kembalikan dulu. Ini ya. Ini kita kembalikan dulu. Ini data awal, nanti kalau umpamanya data awal sebelum dianalisis mestinya kayak nantinya posisinya kayak gini ya. Jadi ini ada di kotak yang sini. Nah, untuk itu ketika kita mau melakukan uji normalitas, 3 ini kita blok ya. 3 ini kita blok ya. Kita blok 1, 2, 3. Nah, ini langsung masih kurang. Ini langsung kita masukkan ke dependent list. Nah, kita lihat di sini statistiknya, lihat. Oh, nih deskriptif nih sudah. Oke, ini enggak penting. Bukan ini yang dipentingkan, tapi yang plots-nya. Nah, kita lihat di sini. Ini kalau aslinya ini masih kosong gini ya. Nah, maka kita lihat faktor level together. Ya. Kemudian deskriptif, ini kita pakai ini tidak apa-apa. Kemudian yang paling penting itu adalah ini yang diklik. Normality plots with test. Nah, jadi untuk melihat tes dengan ini normalitas. Nah, ini diklik dulu, lalu continue. Nah, ini option kita lihat.
Ini sudah sesuai ya, exclude cases listwise. Continue, lalu langsung oke. Langsung oke. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasil uji dari normalitas. Ini tadi prosesnya ya. Jadi semuanya. Yang penting kita lihat untuk hasil uji normalitas adalah di sini. Nah ini. Test of normality. Nah. Untuk uji normalitas, syaratnya dikatakan syaratnya itu data itu normal, itu jika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ini syarat ini. Syarat utamanya dikatakan normal, itu harus nanti ada temannya ini, normal, linear gitu ya. Homogen itu syaratnya adalah lebih besar dari 0,05. Tolong dicatat. Jadi untuk uji normalitas, linearitas, kemudian homogenitas syaratnya adalah signifikansinya harus lebih besar dari 0,05 atau P lebih besar 0,05 gitu. Tapi kalau untuk uji validitas dan reliabilitas syaratnya adalah signifikansinya atau P-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, itu kebalikannya. Jadi kalau untuk validitas dan reliabilitas itu signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Tapi kalau untuk uji normalitas, homogenitas dan juga linearitas itu harus lebih besar dari 0,05. Ya. Sekarang kita lihat ini normal atau tidak. Yang pertama kemampuan. Lihatnya di sini. Nah ini. Kenapa kok kita pakai Shapiro-Wilk? Kenapa kita pakai Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov? Kita pakai yang mana? Halo. Bapak. Ya. Kita pilih mana? Untuk tes normalitinya pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk? Halo. Kayaknya Kormo deh. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Kita lihat jumlah sampelnya. Jumlah sampel kita berapa? Ini ya. 15. Kalau sampelnya kurang dari 50, maka harus menggunakan ini. Shapiro-Wilk. Tapi kalau sampelnya lebih dari 50, berarti menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Iya. Nah, berarti mana pilihannya? Shapiro-Wilk. Ya, jadi harus menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, sekarang kita lihat di dalam Shapiro-Wilk hasil tes normalitinya. Kemampuan adalah 0,387. Ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Ayo, mosok bedakan segitu. 0,387 dengan 0,05 lebih besar mana? 0,5. 0,5. Kok bisa? Kok bisa? 0,37. Iya, mosok 0,387 lebih kecil dibanding 0,05. Ya 387 per 1000 dengan 5 per 100 lebih besar mana? 5 per 1000 gitu. Ya per 100. 387 per 100 dengan berapa? 5 per 100. 5 per 100. Lebih besaran? 100. Lebih Yang besaran 0,387. Berarti ini terpenuhi nggak normalitasnya yang kemampuan? Ya. Terpenuhi karena dia lebih besar dari 0,05. Ya, sekarang kita lihat motivasi, yaitu 0,126.
Dengan 0,05 lebih besar mana? 0,126. Berarti ini terpenuhi. Nah, ini yang kita lihat yang jadi masalah yang ketiga adalah 0,029. 0,029 dengan 0,050 lebih besar mana? Besar 0,050. Berarti di sini tidak terpenuhi uji normalitasnya yang untuk kinerja. Nah, kalau tidak terpenuhi, mestinya ini nggak bisa dilanjutkan, gitu ya. Nah, nggak bisa dilanjutkan. Tetapi kita anggap ini kita abaikan dulu. Harusnya besok ini harusnya lebih dari 0,05. Ya, tapi karena mengingat waktu, nah kita anggap ini udah terpenuhi aja semuanya, gitu. Meskipun faktanya ini belum terpenuhi, syaratnya belum terpenuhi karena ini masih kurang dari lebih kecil dari 0,05 karena syarat di sini harus lebih besar dari 0,05. Baik itu. Nah, oke, baik. Sekarang kita anggap selesai ya uji normalitas. Caranya begitu nanti kalau melakukan uji normalitas, yaitu menggunakan statistik deskriptif, analyze, statistik deskriptif, kemudian nanti explore. Nah, caranya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung melakukan analisis korelasi parsial. Nah, di sini. Kita anggap ini tadi sudah selesai ya, meskipun sebenarnya bermasalah tadi ya. Nah, tapi kita abaikan dulu karena waktu ya. Nah, sekarang untuk melakukan korelasi parsial, kita lakukan analyze. Kita kembali correlate, lalu parsial. Tolong diperhatikan, analyze, correlate, parsial. Sekali lagi, kalau untuk melakukan analisis korelasi parsial adalah klik menu analyze, lalu sorot ke correlate, lalu ke parsial, lalu diklik. Nah, ini di sini kita lihat ya variabelnya. Ada kinerja, ada motivasi. Nah, kontrol yang sebagai pengontrolnya apa? Yang pertama adalah ini mestinya kita balikkan dulu ya. Kita balikkan dulu. Biar tahu awalnya. Kita yang pertama apa tadi? Kita ingin melihat kemampuan dengan kinerja. Jadi kinerja itu sebagai variabel yang akan kita lihat ya korelasi parsialnya. Kita lihat berarti X1 dengan Y ini masuk ke variabel sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kita dulu terus baru ini masuk ke sini. Nah, motivasi kita jadikan pengontrol. Nah, kita lihat optionnya. Nah, ini sudah. Maka langsung continue. Nah, setelah itu Oke. Nah, setelah itu oke. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya sebagai berikut berarti harus saya share ulang. Nah, sudah kelihatan di sini. Ini hasil korelasi parsial kita. Ini statistik deskriptifnya. Kita ingin ketahui tadi harga reratanya untuk masing-masing variabel, standar deviasi dan jumlah respondennya. Nah, sekarang yang paling penting itu di sini. Yang di sini ya. Kita lihat korelasinya. Ketika tadi baru dikorelasikan antara kemampuan dengan kinerja, itu besarannya berapa? 0,8 berapa gitu ya. Tinggi tau? Lebih tinggi ya. Tapi sekarang kita lihat berapa setelah kita lakukan korelasi parsial, yaitu dengan mengendalikan memasukkan variabel motivasi. Ternyata jadinya menurun 0,735. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat ini hubungannya masih tetap berhubungan secara nyata atau signifikan atau tidak. Kita lihat tingkat signifikansinya, harga signifikansinya. Nah, jika
lebih kecil dari 0,05 berarti berhubungan signifikan. Hubungannya tetap signifikan. Tetapi jika lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan atau tidak berhubungan. Nah, sekarang kita lihat kemampuan dengan kinerja, signifikansinya berapa di sini? 0,003. Ini kalau dengan 0,05 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil maknanya Signifikan. Signifikan. tetap berhubungan ya. Kemampuan dan kinerja ketika dikendalikan dengan motivasi tetap memiliki hubungan yang signifikan. Memiliki hubungan yang nyata gitu ya. Jadi kenyataannya memang antara kemampuan dan kinerja itu nggak bisa dipisahkan gitu. Itu merupakan secara teori sudah dibuktikan seperti itu. Kemampuan dengan kinerja itu sudah menjadi satu paket gitu ya. Jadi kalau kita lihat kinerja seseorang berarti menunjukkan kemampuan seseorang. Paham tuh? Insyaallah, Pak. Insyaallah. Oke. Kita selesai. Itu yang pertama ya. Yang pertama atau yang kedua nih? Yang pertama. Sekarang yang kedua. Kita kembali ke SPSS lagi. Nah, kita melakukan analisis parsial lagi, correlate, parsial. Ini correlate, parsial. Nah, sekarang ini kita kembalikan. Nah. Yang kedua apa tadi? Kita ingin mencoba melihat motivasi dengan kinerja. Dengan mengendalikan Kemampuan. Sekarang yang masuk ke sini apa? Motivasi. Sekarang kinerja dibalik masuk ke kontrol. Optionnya ini sama ya, sudah selesai semua. Yang lain sudah, tinggal oke. Nah, langsung keluar. Tapi saya harus membuka dulu ya di sini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya ini. Nah, ini adalah yang menarik. Ketika kita mencoba menghubungkan antara motivasi dengan kinerja, sementara kemampuan dikontrol atau dikendalikan. Ternyata di sini kita lihat terdapat korelasi negatif. Ya, minus 0,187. Tanda minus itu mengandung apa? Mengandung makna apa? Korelasi apa? Halo? Kalau tanda negatif mengandung makna apa? Tidak berkorelasi, Pak. Nah, jangan salah. Negatif bukan berarti tidak berkorelasi. Yang tidak berkorelasi itu ketika berapa? 0. Kan kalau saya gambarkan dengan irisan. Jadi kalau 0 itu berarti tidak ada irisan sama sekali gitu ya. Mungkin hanya sekedar dempet saja, tidak ada irisan sama sekali. Tapi tanda positif maupun negatif itu kan menunjukkan arah korelasi. Berarti di sini kalau korelasinya ada nggak di situ? Ya tetap ada 0,187 meskipun itu juga kategorinya sangat kecil. Nah, jadi di sini menunjukkan korelasi yang berlawanan arah. Korelasi yang berlawanan arah itu maknanya gimana sih? Korelasi yang berlawanan arah itu jika variabel X naik, variabel Y turun. Jika variabel X turun, justru Y-nya naik. Asumsinya apa? Jadi kinerja itu menjadi menurun ketika motivasi naik. Jadi kinerja naik kalau motivasinya turun. Ini ketika dikendalikan dengan kemampuan. Jadi ini terdapat korelasi yang berlawanan arah ya antara
Kinerja motivasi dan kinerja jika kemampuan dikendalikan. Asumsinya apa? Berarti yang sangat menentukan kinerja itu sebenarnya bukan motivasinya, tapi kemampuannya. Itu maknanya ya secara teori seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini punya hubungan yang bermakna atau tidak. Kalau dari data ini kita lihat signifikansinya ini. Ternyata adalah signifikansinya 0,521. Nah, 0,521 ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar. Nah, lebih besar. Kalau lebih besar maknanya? Tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Ya. Berarti gini kesimpulannya. Berarti motivasi jika dihubungkan dengan kinerja, sementara kemampuan dikendalikan menjadikan korelasi yang berlawanan arah, yaitu sebesar minus 1,87. Nah, jadi menunjukkan bahwa tidak ada korelasi, ya, tidak ada hubungan antara motivasi dan kinerja jika kemampuan dikendalikan. Ya, jelas ya? Jadi itu cara menyimpulkannya seperti itu. Tidak terdapat atau tidak ada hubungan yang bermakna atau yang signifikan antara motivasi dan kinerja jika kemampuan dikendalikan. Ya, dikontrol. Bagus. Nah, karena apa? Harga signifikansi yaitu 0,521 lebih besar dari 0,05. Oke. Demikian, dengan demikian selesai. Ini korelasi ganda dan korelasi parsial. Jadi ketika menggunakan SPSS. Lebih cepat kan? Halo? Lebih cepat pakai manual atau lebih cepat pakai SPSS? SPSS dong, Pak. SPSS ya. Nah, enak, makanya jangan sia-siakan si SPSS. Kasihan dia. Dia sangat membantu kita gitu ya. Maka banyaklah berdekatan dengan SPSS. Ya, gitu caranya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kok diam semua ini? Pada ngantuk ya? Enggak lah ya. Ya. Ya, karena memang siang-siang ini jam berat gitu. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, saya menghimbau kepada saudara, tolong setelah ini Anda cari, ya, Anda cari 3 variabel, ya, 3 variabel yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian. 3 variabel. Ya, jadi judul 3 variabel dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, silakan nanti mencari pokoknya 3 variabel. Dari syaratnya harus dari jurnal penelitian. Kenapa kok saya mensyaratkan seperti itu? Karena kalau dari jurnal penelitian berarti itu betul-betul penelitiannya itu sudah diakui. Karena untuk masuk jurnal itu kan nggak sembarangan gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke jurnal itu bisa menjadi teori. Ya, teori. Jadi umpamanya hubungan antara apa dengan apa terhadap apa gitu ya. Nah, itu nanti dicari gitu. Kalau umpamanya lebih dari 3 variabel boleh enggak? Pak, saya dapatnya bukan hanya 3 variabel ya, tapi dapatnya 5 variabel gitu. Enggak apa-apa. 4 variabel, 5 variabel enggak apa-apa. Nanti ngambil yang 3 variabel saja. Nanti untuk tugas ya, untuk tugasnya nanti ngambil 3 variabel saja. Nah, jadi untuk yang 5 variabel dan lebih itu biasanya untuk S2 dan S3 gitu ya. Nah, yang penting 3 variabel. Nah, itu yang saya tugaskan semuanya tanpa terkecuali ya. Jadi nanti harus mencari judul minimal 3 variabel dari jurnal ilmiah. Nah, itu. Sudah jelas? Halo.
Lesa. Ini nanti untuk tugas akhir ya, tentang apakah nanti pakai kelompok atau individual, nanti kita lihat menyesuaikannya, jadi menyesuaikan. Nah, setelah ini nanti saya ingin menyampaikan materi tentang teknik analisis komparasional ya. Sebenarnya masih harus dilanjutkan dengan teknik analisis regresi linier ya. Nah, itu nanti kita lihat ya. Kalau sempat ya kita lakukan, kalau tidak nanti kita kita berikan tutorialnya dan kemudian saudara mempelajari. Jadi seperti itu. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Sekali lagi kalau ada yang bertanya, saya beri kesempatan. Enough? Oke, baik. Sudah cukup. Maka kuliah hari ini kita akhiri dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nah, nanti yang tidak hadir silahkan berkonfirmasi melalui WA group ya. Atau mungkin tadi sudah hadir tapi karena sinyal mungkin silahkan konfirmasi. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.